Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda Novita dengan NPM 2140704048. Adaptasi psikologis ibu pada masa nifas. Masa nifas puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Atau masa nifas adalah masa yang dimulai dan beberapa jam setelah lahir plasenta sampai 6 minggu berikutnya. Periode masa nifas merupakan waktu di mana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama pada ibu primipara. Lalu yang selanjutnya, tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum adalah sebagai berikut, yaitu perasaan kecewa dan sedih, sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu makan menurun, kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidur atau insomnia, perasaan bersalah dan putus harapan atau hopeless, penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Yang terakhir, memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Ada 3 fase dalam masa adaptasi peran pada masa nifas, antara lain yaitu: pertama, ada fase dependen. Pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, ketergantungan ibu sangat menonjol. Itu dalam penjelasan klasik Rubin, fase menerima ini berlangsung selama 2-3 hari. Yang pertama, ia akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan. Pada saat ini, ibu memerlukan istirahat yang cukup agar ibu dapat menjalani masa nifas selanjutnya dengan baik. Yang terakhir, membutuhkan nutrisi yang lebih karena biasanya selera makan ibu menjadi bertambah. Akan tetapi, jika ibu kurang makan bisa mengganggu proses masa nifas. Selanjutnya ada fase taking hold. Yang pertama, ibu berusaha keras untuk menguasai tentang keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, menyusui, memandikan, dan memasang popok. Selanjutnya, pada masa ini ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut, cenderung menerima nasihat bidan atau perawat karena ia terbuka untuk menerima. Selanjutnya, pengetahuan dan kritikan yang bersifat pribadi. Pada tahap ini, bidan penting memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi. Yang terakhir ada fase interdependent. Yang pertama yaitu periode ini biasanya terjadi after back to home dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Selanjutnya, pada fase ini kegiatan-kegiatan yang ada kadang-kadang melibatkan seluruh anggota keluarga, tetapi kadang-kadang juga tidak melibatkan salah satu anggota keluarga. Misalnya, dalam menjalankan perannya, ibu begitu sibuk dengan bayinya sehingga sering menimbulkan kecemburuan atau rasa iri pada diri suami atau anak yang lain. Masa transisi pada ibu masa nifas. Pertama, setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan fisik dan fisiologis yang juga mengakibatkan adanya beberapa perubahan dari psikisnya. Selanjutnya, ibu mengalami stimulasi kegembiraan yang luar biasa, menjalani proses eksplorasi dan simulasi terhadap bayinya. Beberapa di bawah tekanan untuk dapat menyerap pembelajaran yang diperlukan tentang apa yang harus diketahuinya dan perawatan untuk bayinya, dan merasa tanggung jawab yang luar sekarang untuk menjadi seorang ibu. Reva Rubin membagi periode ini menjadi 3 bagian, antara lain yaitu: yang pertama ada periode taking in. Itu periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan. Ibu baru pada umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya. Yang kedua, ia mungkin akan mengulang-ulang menceritakan pengalamannya waktu melahirkan. Yang ketiga, tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mengurangi gangguan kesehatan akibat kurang istirahat. Yang keempat,
Peningkatan nutrisi dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan penyembuhan luka, serta persiapan proses laktasi aktif. Yang terakhir, dalam memberi asuhan, bidan harus dapat memfasilitasi kebutuhan fisiologis ibu. Yang kedua ada periode taking hold. Pertama, periode ini berlangsung pada hari ke-2 sampai 4 postpartum. Yang kedua, ibu menjadi perhatian pada kemampuannya menjadi orang tua yang sukses dan meningkatkan tanggung jawabnya terhadap bayi. Yang ketiga, ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya, buang air besar, buang air kecil, serta kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Yang keempat, ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, memandikan, memasang popok, dan sebagainya. Pada masa ini, ibu biasanya agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut. Yang keenam, pada tahap ini, bidan harus tanggap terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, dan ini merupakan waktu yang tepat bagi bidan untuk memberikan bimbingan cara perawatan bayi. Namun harus selalu diperhatikan teknik bimbingannya. Jangan sampai menyinggung perasaan atau membuat perasaan ibu tidak nyaman karena ia sangat sensitif. Yang terakhir ada periode letting go. Pertama, periode ini biasanya terjadi setelah ibu pulang ke rumah. Periode ini pun sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Kedua, ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan ia harus beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi yang sangat tergantung padanya. Hal ini menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, depresi postpartum umumnya terjadi pada periode ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada saat postpartum antara lain yaitu: yang pertama, respon dan dukungan keluarga dan teman. Yang kedua, hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Yang ketiga, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak. Lalu terakhir, pengaruh budaya. Baik, sekian dari penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.